Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Dekan Akademi Suzaku dan yang lainnya terbang ke area Akademi Suzaku. Setelah mendarat, Dekan Akademi Suzaku dan Mulan mendatangi Luming dan yang lainnya. Kepala, ada di sini, ucap Pangxi sangat gugup hingga dia tergagap. Huachi masih tenang, tapi ada sedikit harapan di matanya. Dan orang-orang lain di dekatnya bahkan lebih gugup lagi. Dekan bukanlah sesuatu yang bisa dia temui dengan santai. Siapa yang akan ditemui Dekan? Mungkinkah Luming? Sebuah pikiran melintas di benak banyak orang. Mereka menebak dengan benar, Dekan Akademi Suzaku dan Mulan berjalan ke arah Luming. Luming bertemu kepala sekolah, kakak senior Mulan, ucap Luming mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat. Haha, kamu Luming kan? Aku sudah mendengar gadis kecil Lanner menyebutmu berkali-kali, dan aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Nah, sekarang aku melihatnya, itu sangat bagus. Kamu bisa disebut naga di antara manusia, ucap Yan Lan. Kepala suku memeriksa Luming dengan hati-hati, mengelus janggut abu-abunya, dan mengangguk. Dekan berlebihan, ucap Luming berkata dengan rendah hati. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anak laki-laki berusia 16 tahun, dan dia sangat senang dipuji oleh pria sebesar itu, dan senyuman muncul di wajahnya. Kakek, jangan puji dia, lihat betapa bangganya dia tersenyum, ucap Mulan sambil melirik Luming. Luming sedikit tersenyum, dan berkata, kakak senior Mulan, kamu pasti cemburu, haha, ucap Mulan. Selain itu, Feng Wu, Pangxi, Huachi dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, wajah mereka memerah. Kakak senior Mulan, Dekan memuji saya, mengapa saya harus bangga? Ini Dekan, saya bisa mendapatkan persetujuan Dekan, bukankah saya harus bangga? Bukankah itu Dekan, ucap Luming, menatapnya lagi Dekan. Hahaha, anak kecil, kamu memiliki temperamen yang nyata. Aku menyukainya, kamu harus bangga akan hal itu. Tapi saat menghadapi lawan nanti, kamu tidak bisa meremehkan musuh, ucap Yan Lan, kepala sekolah Suzaku tertawa. Terima kasih Din, telah mengingatkanku, ucap Luming mengepalkan tinjunya lagi. Sial, Mulan mengertakkan gigi, pergi dengan kepala sekolah Akademi Suzaku, dan kembali ke tempat duduk mereka. Uff, setelah Mulan pergi, Feng Wu dan yang lainnya tidak bisa menahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Luming, izinkan saya memberi tahu Anda, Sister Mulan sangat pendendam, Anda harus berhati-hati di masa depan, ucap Feng Wu sambil tertawa. Tiba-tiba, dia melihat tatapan ganas Mulan tidak jauh, dia langsung menegakkan wajahnya, dan senyumnya menghilang tanpa bekas. Perubahan cepat itu mengejutkan Luming. Di sekeliling, murid lain dari Akademi Suzaku melirik Luming dengan iri. Suatu kehormatan bagi Dekan Akademi Suzaku untuk bertemu langsung dan memujinya di depan umum. Ini menunjukkan bahwa Dekan Akademi Suzaku sangat mengagumi Luming. Ini adalah perlakuan yang tidak dimiliki oleh Cheng Feiluan, yang menempati peringkat 10 besar daftar perunggu Akademi Suzaku. Desir, pada saat ini, beberapa sinar cahaya tiba-tiba terbang keluar dari inti sekte pedang Suanyuan. Cahaya menyilaukan, melintasi kehampaan, dan mencapai langit di atas platform pertempuran dalam sekejap. Selamat datang kepala. Begitu beberapa sosok tiba, kepala sekolah dari 4 halaman dan para tetua berjubah perak bangkit dan mengemasi tas mereka. Pemimpin sekte, ucap Luming dan yang lainnya terkejut bahwa pemimpin sekte telah tiba, dan dengan cepat bangkit, berkata, selamat datang di pemimpin sekte. Lebih dari 50.000 murid di antara hadirin berteriak serempak, dan suaranya mengguncang dunia. Kamu tidak perlu terlalu sopan, duduk saja. Suara yang tenang dan jernih terdengar. Suara itu sepertinya berasal dari langit, tetapi terdengar dari telinga semua orang, yang sangat aneh. Luming mendongak, dan ada 7 sosok di udara. Pemimpin berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tampan, rambut hitam seperti air terjun, dan gaun seputih salju, berdiri di kehampaan, seolah-olah seluruh dunia berpusat padanya. Tidak ada jejak aura yang memancar darinya, tetapi di mata Luming, itu seperti lautan tak berujung, tak terduga, memberi orang tekanan yang menakutkan.
Apakah ini kepala sekte pedang Xuan Yuan, salah satu penguasa kekaisaran Lai Sun, Fei Xue Excalibur, Lin Sui, ucap Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak. Di belakang kepala sekte pedang Xuan Yuan, diikuti oleh 2 tetua berjubah emas dan 4 tetua berjubah perak. Segera, kepala sekte pedang Xuan Yuan dan 6 tetua terbang turun dan mendarat di bagian tertinggi tribun utara, yang secara khusus disiapkan untuk kepala dan mereka. Semua orang ada di sini, mari kita mulai sekarang, ucap kepala sekte pedang Xuan Yuan mengumumkan dengan sangat sederhana dengan lambaian tangannya. Segera setelah master sekte selesai berbicara, seorang tetua berjubah perak terbang ke panggung pertempuran dan mulai memperkenalkan aturan kompetisi. Aturannya sangat sederhana, total ada 60 orang, dan jumlahnya dialokasikan sesuai dengan peringkat sebelumnya. Lu Ming membunuh Yao Tianyu sebelumnya, jadi dia secara alami menggantikannya di peringkat 51, dan jumlahnya 51. 60 orang bermain melawan satu sama lain secara berpasangan, dan lawan ditentukan dengan undian. Pemenang akan masuk 30 besar, yang kalah akan tersingkir. Namun setelah 30 pemain teratas ditentukan, akan ada tantangan lain. Para tetua dari 4 halaman dan para tetua dari kepala sekte berdiskusi bersama dan memilih 10 jenius berbakat untuk menantang 30 jenius berbakat yang telah dipromosikan sebelumnya. Selama mereka menang, mereka bisa menggantikan lawan mereka dan masuk 30 besar. Ini demi keadilan, karena beberapa orang mungkin sangat kuat, tetapi mereka tidak beruntung pada awalnya, dan para jenius yang menarik beberapa orang teratas dalam lotre dikalahkan secara tidak adil. Tantangan semacam ini dapat mencoba untuk menghindari jenius yang kuat tersingkir lebih awal karena nasib buruk. Ini terkait dengan kepentingan 4 pengadilan, jadi wajar untuk bersikap adil. 30 berikutnya masuk 15, dan ini adalah aturan yang sama, sampai 10 besar dipilih, dan kemudian mereka bergiliran bertarung untuk menentukan peringkat akhir. Memasuki 10 besar, ada banyak hadiah, antara lain, Lu Ming sangat iri dengan hadiah poin kontribusi. Oke, aturannya harus jelas bagi semua orang. Sekarang, para murid dari daftar perunggu datang untuk mengundi, Penatua Yin Pao mengumumkan. Lu Ming bangkit dan berjalan ke atas panggung. Di area 4 halaman, orang-orang melangkah ke panggung pertempuran masing-masing, dan pada akhirnya, total ada 60 orang. Mata penonton semua terfokus pada 60 orang. Mereka adalah protagonis hari ini. Lihat, itu Zhang Muyun. Zhang Muyun adalah nomor 1 di daftar perunggu Akademi Qinglong, dia sangat tampan, berbakat dan tampan. Aku berharap aku bisa menikah dengannya. Jangan bermimpi, dikatakan bahwa Zhang Muyun berada di peringkat ke-7 Zhuo Yirong adalah pasangan, jadi berhentilah bermimpi, mungkin tidak punya pacar kan? Aku sudah memutuskan, aku akan mengejarnya. Kamu, bagaimana Lu Ming bisa jatuh cinta padamu? Di lapangan, gadis-gadis dari keempat courtyard para murid mengobrol dan berdiskusi dengan penuh minat. Segera, beberapa murid laki-laki menjadi kesal. Meskipun Lu Ming memiliki bakat yang bagus, ini belum waktunya. Kurasa dia tidak bisa melewati babak pertama. Jika kamu beruntung, jika kamu cukup beruntung untuk maju, kamu akan ditantang dan digantikan oleh orang lain, murid laki-laki itu berkata dengan marah. Di area White Tiger Courtyard, ada 2 orang yang menatap Lu Ming. Seorang gadis muda dengan gaun putih, sangat glamor, adalah Lu Yao yang menghilang sejak bergabung dengan sekte pedang Xuan Yuan. Di sampingnya adalah ayahnya Lu Yunxiong. Pada saat ini, Lu Yao memandangi sosok Lu Ming yang tinggi dan lurus di panggung pertempuran, dengan ekspresi yang sangat suram. Pada saat kompetisi akbar keluarga Lu, dia dihina dan dibenci Lu Ming sampai ke tulang. Dia ingin membalas dendam pada Lu Ming, jadi setelah dia memasuki sekte pedang Xuan Yuan, dia mundur dan berlatih keras. Pelatihan ini memakan waktu hampir 9 bulan, dan dia adalah tunangan Duan Mulin yang jenius tiada taraf, jadi keluarga Duanmu tentu saja tidak menyisihkan sumber daya. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, kultivasi Lu Yao telah meningkat pesat, menembus level sepenuhnya. Ketika dia meninggalkan level beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai seni bela diri level ke-6. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.